Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Bacaan kita pada pagi hari ini berkenaan dengan khotbah Yesus di bukit. Tapi saya akan membacakan terkhusus di ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ada sebuah kisah yang bisa menghantar kita untuk menuju pada permenungan pagi hari ini, berkenaan dengan dua saudari yang bertengkar karena sebuah jeruk. Hanya ada satu jeruk di dapur yang tersisa, dan ada dua orang saudari yang menginginkannya. Akhirnya mereka bertengkar mengenai siapa yang paling layak mendapatkan jeruk itu. Ya, pada akhirnya mereka berkompromi untuk memotong jeruk ini menjadi dua bagian. Nah, saudara yang pertama menguliti jeruk itu, lalu membuang kulitnya dan memakan dagingnya. Lalu yang kedua juga melakukan hal yang sama. Ia menguliti jeruknya, tapi ia membuang dagingnya dan menggunakan kulit jeruknya untuk membuat kue. Bapak Ibu terkasih, seandainya saja mereka bicara satu dengan yang lain sedari awal, maka pasti akhirnya mereka akan mendapatkan daging jeruk dan kulit jeruk yang utuh. Tapi permasalahannya adalah mereka tidak mau saling berbicara dan saling mendengarkan satu dengan yang lain, sehingga tidak ada yang tahu kebutuhan satu dengan yang lain. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah hal-hal yang semacam ini yang sering menjadikan konflik dan pertengkaran dalam hidup kita? Sering sekali konflik hadir dan kita alami karena kita mengedepankan ego kita, ingin sekali didengar tanpa mau mendengar orang lain, merasa selalu benar dan orang lain yang salah. Maka mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar percaya bahwa kita benar? Bisakah apa yang kita akui tersebut adalah suatu kebenaran yang mutlak? Kebenaran mutlak adalah kedamaian, keharmonisan, dan kebaikan. Maka jika kita melihat bahwa apa yang kita pandang, apa yang kita pikirkan adalah kebenaran yang mutlak, seharusnya membawa pada keharmonisan, kedamaian, dan kasih, bukan pada pertengkaran. Maka ketika ada orang-orang yang memiliki cara berpikir atau gagasan atau sikap yang berbeda total dengan kita, maka kita harusnya menyadari, meskipun gagasan mereka, cara berpikir mereka, sikap mereka bertolak belakang dengan kita, maka seharusnya kita tetap mampu menerima ia sebagai sahabat kita, bukan lalu menjadikan perbedaan itu sebagai konflik yang sangat besar. Itulah yang disebut dengan cinta kasih. Di dalam perikop tadi, di ayat yang ke-9, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kedamaian, keharmonisan memang menjadi fokus utama yang diberikan oleh Yesus. Sekarang permasalahannya bukan pada perbedaan sudut pandang, karena tentu setiap orang memiliki sudut pandangnya sendiri-sendiri. Sudut pandang itu dipengaruhi oleh pengkondisian yang sangat kompleks, seperti tingkat pendidikan, tingkat sosialisasi mereka, keluarga mereka, dan yang lain-lain. Dan itulah yang perlu kita gali lebih dalam, sehingga ketika terjadi perbedaan pandangan atau pendapat dengan orang lain, maka kita akan lebih mampu menghargai mereka. Bukan persoalan yang benar mana, yang salah mana,
tapi berkenaan dengan bagaimana kita mau menempatkan diri kita, melihat cara pandang yang dimiliki oleh orang lain, sehingga kita mampu melihat perbedaan dengan lebih jernih. Kenapa kita harus membuang cinta kasih kita hanya untuk mencari siapa yang benar dan yang salah? Selamat merenungkan renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.